Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Korban tertimbun tanah longsor di Sawalunto ditemukan meninggal dunia. Perampokan pasutri pedagang emas, suami tewas. Tempat pembuangan akhir sampah Kota Padang diterapkan sistem zero lalat dan zero bau menyengat. Pencarian 1 orang korban tanah longsor di Kecamatan Silungkang, Sawalunto membuahkan hasil. Tim SAR dibantu warga yang melakukan penggalian secara manual, berhasil menemukan tubuh Rini Maharani yang berusia 15 tahun, pelajar SMP Muhammadiyah Silungkang yang tertimbun tanah longsor dalam rumahnya. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Sawalunto untuk divisum dan kemudian diserahkan ke keluarganya. Data dari BPBD Sawalunto, ada sekitar 10 titik tanah longsor yang menimbun rumah warga. Dan telah ditemukan korban dalam keadaan meninggal pada pukul sekitar 12.30 dan selanjutnya kita lakukan otopsi ke Rumah Sakit Sawalunto. Bencana tanah longsor ini terjadi pada Jumat dini hari, usai daerah itu diguyur hujan deras. Daerah Silingkang yang terletak di pinggang dan di kaki bukit terkena dampaknya. Pemerintah setempat mengerahkan 2 alat berat ke lokasi untuk mengenyahkan material tanah longsor. Karena material lumpur bercampur batu dan kayu menyebabkan proses evakuasi berjalan lambat. 1 titik tanah longsor yang menutupi jalan lintas Sumatera yang cukup parah, yang mengakibatkan jalan lintas Sumatera dari arah Padang menuju Darmasraya terjadi kemacetan panjang lebih kurang 10 km pada kedua arah. Kondisi sekarang memang kami lagi penanganan upaya pencarian korban yang belum evakuasi korban yang belum ditemukan dan hilang dengan menggunakan 2 alat berat dari Dinas PU dan dari BPBD Kota Sawalunto. Korban tanah longsor yang mengalami luka-luka dibawa ke RSUD Sawalunto. Eko Pangestu melaporkan dari Sawalunto. Dalam 1 pekan terakhir, sebanyak 122 balita di Kecamatan Sutra, Pesisir Selatan, dilarikan ke puskesmas setempat karena terserang diare. Dari jumlah itu, 96 orang sembuh, 24 orang balita mendapat perawatan inap, sementara 3 di antaranya meninggal dunia. Sebagian dari 24 balita yang mendapatkan rawat inap dilarikan ke RSUD M. Zain, Painan, karena daya tampung puskesmas tempat tidak memadai untuk menampung penderita diare. Camat Sutra Dailipal menyebutkan, 3 orang yang meninggal itu adalah balita yang berusia di bawah umur 2 tahun. Sejak wabah diare terjadi, pihaknya telah mengambil langkah-langkah penanganan seperti mengoptimalkan layanan puskesmas, membentuk tim dengan semua pemangku kepentingan, termasuk aparat pemerintahan nagari yang bertujuan untuk menekan angka penambahan kasus diare. Sudah 122 kasus, 3 orang meninggal dunia, 7 orang rawat jalan, sisanya dirawat di rumah sakit. Nah, untuk mengantisipasi
Di samping kawan-kawan kita di Dinas Kesehatan, kita di tingkat kecamatan bersama Pak Kapolres dan seluruh stakeholder secara juga terkoordinasi dan terintegrasi juga melakukan langkah-langkah sosialisasi dan himbauan masyarakat terkait dengan pencegahan dan penanggulangan diare ini di Sutra. Salah satu faktor utama penyebab diare adalah kebersihan lingkungan sekitar. Terlebih pasca banjir yang melanda daerah itu beberapa waktu lalu, menyebabkan lingkungan kumuh dan kotor, sehingga menimbulkan penyakit diare. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Ada pemandangan yang tak biasa di Sekolah Dasar Negeri 20, Koto Gaek Gugu, Kabupaten Solo. Halaman sekolah itu dipenuhi polisi, sedangkan semua murid-muridnya disuruh polisi berkumpul di satu tempat. Ternyata, hari itu, polisi membagikan susu gratis kepada seluruh murid-murid di sekolah dasar negeri itu. Mendapatkan susu dan kue gratis, tentu saja hal yang baru bagi murid-murid itu. Apalagi hal ini dilakukan oleh polisi. Suasana yang awalnya tegang berubah menjadi riuh saat polisi membagi-bagikan susu dan kue bagi murid-murid. Tak hanya polisi, ibu-ibu Bayangkari Polres Solo pun terlibat dalam kegiatan itu. Murid pun mengaku senang dan berharap kegiatan seperti ini sering-sering dilakukan. Susu sama roti, senang. Untuk kedepannya bagaimana harapannya? Semoga ada ini lagi. Menurut Kapolres Solo, kegiatan yang dilakukan ini selain dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, juga sebagai bentuk dukungan dari kepolisian terhadap program pemerintah. Polres Solo menyediakan lebih dari 1.000 susu kemasan dan kue gratis yang diberikan kepada para murid sekolah dasar yang ada di Kabupaten Solo. Tujuan kita yang pertama dalam rangka Hari Pendidikan Nasional dan mendukung program dari pemerintah. Salah satunya adalah program makan siang. Pembagian susu sebanyak 1.000 lebih kepada anak-anak kita, karena dengan gizi yang cukup semoga kita dapat mencerdaskan anak-anak kita. Kegiatan ini menjadi menarik karena para murid disuruh gurunya mengenakan pakaian adat. Murid wanita mengenakan kebaya dan murid laki-laki mengenakan baju koko, lengkap dengan kopiah dan kain sarung. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo. Anggota tim pidana tertentu Polda Sumatera Barat menangkap 2 operator alat berat di lokasi penambangan emas ilegal di Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sakaki, Kabupaten Solo, tanggal 29 April lalu. Keduanya yakni Yosef, berusia 29 tahun, dan Rasin, yang berumur 23 tahun, langsung dibawa ke Mapolda Sumatera Barat untuk diperiksa. Polisi juga menyita barang bukti berupa 2 unit alat berat, 6 lembar karpet sintetis, dan 2 unit alat dulang. Dalam keterangan kepada pers, Jumat pekan lalu, Kabid Humas Polda Sumbar mengatakan bahwa aktivitas penambangan emas ilegal tersebut berlangsung sejak sebelum bulan puasa lalu. Produksi emas per hari antara 10 gram hingga 30 gram. Polisi juga telah mengetahui pemilik modal dan pemilik alat berat. Jadi begitu ada informasi penambangan ilegal, kemudian dilakukan pengecekan oleh anggota, ternyata mereka saat itu sedang melakukan penambangan ilegal. Jadi langsung tertangkap tangan di TKP. Nah, berkaitan dengan siapa yang menyuruh, kemudian pemodalnya, kemudian pemilik lahannya, ini masih kita kembangkan. Ya, masih kita kembangkan. Terus kita kembangkan. Para tersangka dijerat pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan batubara dan mineral dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Laude Juardianse melaporkan dari Padang.